Pertempuran bos melawan Ultulrus adalah pertarungan berbasis giliran dengan seperangkat aturan yang terpisah, menjadikannya duel yang strategis dan penuh perhitungan. Ultulrus menantang, wahai makhluk biadab, buktikan kehormatanmu melalui Great Duel of Babylonia, memberikan pilihan untuk melihat peraturan, bertarung, atau kabur. Sangat disarankan untuk dimainkan setelah memahami peraturan duel. Muncul di layar saat Ultulrus, sang Great God of Duel, berdiri gagah dikelilingi kilatan petir ungu yang mematikan. Untuk membatasi tindakan Outer God dengan peraturan itu, Alon sengaja menyeretnya ke dalam duel ini, sebuah strategi cerdik untuk mengendalikan kekuatan tak terbatas sang dewa. Ultulrus dengan seringai licik dan aura kekuatan yang memancar menyatakan Ultulrus menerima Duel of Babylonia yang sakral ini menunjukkan kesediaannya untuk bertarung. Dengan kalung ini, Pendant of Reincarnation dan Potion Healing, Alon mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dahsyat Ultulrus, mengandalkan setiap item yang dimilikinya. Alon berdiri di tengah lingkaran sihir merah yang memancarkan cahaya terang. Barulah aku bisa selamat setelah menerima serangannya, gumamnya, menunjukkan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Alon mengangkat tangannya, memancarkan cahaya keemasan yang kuat, terapkan pembatasan binding summon, ucapnya, siap memanggil kekuatan tersembunyi untuk mengikat sang dewa. Sebuah mata raksasa berwarna biru muncul di langit, memancarkan aura misterius dan menakutkan seolah-olah mengawasi setiap gerakan Alon dari dimensi lain. Alon dengan ekspresi serius dan sedikit kelelahan menatap tangannya yang memegang cincin pembatasan selesai, gumamnya menandakan bahwa ia telah berhasil mengikat Ultulrus dengan sihirnya. Ultulrus melayang di udara, sementara Alon berdiri di bawahnya. Karena dia menganggap duel sebagai sesuatu yang sakral, dia takkan bertahan maupun mengganggu seranganku, pikir Alon memanfaatkan prinsip kehormatan sang dewa. Alon dengan ekspresi serius merenung sewaktu di game dulu dia akan menerima serangan pertama saja. Enhancement cuma menghabiskan beberapa waktu dan tidak menghabiskan turn, sebuah strategi yang ia pelajari dari pengalaman masa lalunya. Ultulrus dengan seringai lebar dan mata merah menyala, tapi di sini tak ada namanya batas waktu, gumamnya, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tak terikat oleh aturan dunia fana. Alon dengan ekspresi serius memancarkan aura sihir di sekelilingnya. Pembatasan pertama saat penggunaan magic dilakukan di daratan dengan tingkat dingin yang ekstrem. Ia menjelaskan, menunjukkan bahwa ia sedang mengaktifkan batasan sihir. Hal itu dapat mengubah hukum dunia, sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan sihir yang sedang ia gunakan, mampu memanipulasi realitas itu sendiri. Mata raksasa berwarna merah dan biru muncul di langit, memancarkan aura misterius dan menakutkan, sementara Alon berdiri di bawahnya, dikelilingi kilatan petir ungu yang mematikan. Alon melancarkan serangan sihir yang dahsyat, menciptakan gelombang energi ungu yang menghantam musuh, Diffraction, ucapnya, menunjukkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Pembatasan kedua, saat penggunaan magic dilakukan dalam keadaan hampir mati, hal itu dapat mengubah hukum dunia, sebuah aturan yang menunjukkan bahwa kekuatan sihir Alon akan semakin dahsyat saat ia berada di ambang kematian. Alon dengan ekspresi serius memancarkan energi sihir yang kuat dari tangannya, fokus ucapnya mengkonsentrasikan kekuatannya untuk serangan berikutnya. Alon melancarkan serangan sihir yang dahsyat, menciptakan gelombang energi ungu yang menghantam musuh, Condense ucapnya, menunjukkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Alon dengan ekspresi serius menatap tangannya yang memancarkan aura gelap, Death ucapnya, menunjukkan bahwa ia sedang menggunakan sihir kematian yang mematikan. Pembatasan ketiga, saat magic digunakan terhadap dewa, hal itu dapat mengubah hukum dunia. Sebuah aturan yang menunjukkan bahwa kekuatan sihir Alon akan semakin dahsyat saat ia berhadapan dengan dewa. Alon dengan ekspresi serius dan sedikit kelelahan memancarkan aura sihir yang kuat dari tangannya. Frontline of Silence ucapnya, siap melancarkan serangan terakhirnya. Sebuah ledakan energi yang dahsyat terjadi, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Pembatasan keempat, sebuah kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Saat magic digunakan terhadap Ultulrus, Great God of Duels, sebuah serangan yang dahsyat dan mematikan, menunjukkan bahwa Alon tidak akan menyerah begitu saja. Ultulrus dengan seringai lebar dan mata merah menyala, memancarkan aura kekuatan yang kuat, siap menghadapi serangan Alon dengan percaya diri. Hal itu dapat mengubah hukum dunia, sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan sihir yang sedang ia gunakan, mampu memanipulasi realitas itu sendiri. Sebuah ledakan energi yang dahsyat terjadi, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, sebuah kekuatan yang luar biasa dan menakutkan.
Alon dengan ekspresi serius dan sedikit kelelahan menatap ke kejauhan. Kumohon, gumamnya, berharap serangannya akan berhasil mengalahkan Ultulrus. Alon dengan ekspresi serius dan sedikit kelelahan merenung aku berhasil kalau dia bisa lenyap dalam serangan pertama. Sebuah harapan yang tipis namun tetap ia pegang teguh. Namun tubuh Outer God tidak menghilang begitu saja hanya karena bagian tubuh mereka lenyap. Kekuatan dewa ini jauh melampaui pemahaman manusia biasa, menunjukkan ketahanan yang mengerikan. Bahkan jika jantungnya yang menghilang, Ultulrus tetap berdiri tegak, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Ia tampak tak tergoyahkan, seolah kematian hanyalah ilusi baginya. Ultulrus menyeringai lebar, matanya memancarkan cahaya ungu yang mengerikan, lalu berkata, "Kau kuat." Pujian itu terdengar seperti ancaman, menunjukkan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Alon menatap Ultulrus dengan ekspresi terkejut dan sedikit putus asa, menyadari bahwa serangan terakhirnya mungkin tidak cukup. Wajahnya pucat, menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Alon terhuyung mundur, matanya melebar karena terkejut, dan ia bergumam, "Aku gagal." Kekuatan Ultulrus jauh melampaui dugaannya, membuatnya merasa tak berdaya. Alon menatap tangannya yang kosong, menyadari bahwa semua mana yang ia simpan sudah terkuras habis. Ia telah mengerahkan segalanya, namun itu masih belum cukup untuk mengalahkan Ultulrus. Ultulrus menyeringai lebar, matanya memancarkan cahaya ungu yang mengerikan, lalu berkata, begitu rupanya. Kau melaksanakan kehendak itu." Ia tampak senang dengan hasil pertarungan ini, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Alon menatap Ultulrus dengan ekspresi terkejut, bergumam, "Siapa sangka kau juga sudah punya kelas." Ia kemudian bertanya, "Ini Hellfire?" Alon merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah Ultulrus menyembunyikan kekuatan yang lebih besar. Ultulrus tertawa terbahak-bahak dikelilingi api neraka yang berkobar-kobar, lalu berkata, "Wahai manusia mulia, ini duel yang luar biasa." Ia tampak menikmati pertarungan ini seolah Alon adalah lawan yang sepadan. Alon menatap ke arah Ultulrus dengan ekspresi bingung, bertanya, "Dia menghilang?" Ultulrus tiba-tiba lenyap dari pandangannya, meninggalkan Alon dalam kebingungan. Ultulrus muncul kembali, menyeringai licik lalu berkata, "Aku mengerti sekarang. Black Ones dan Blue Ones layak diawasi." Ia tampak puas dengan penemuannya, seolah Alon telah memberinya informasi penting. Ultulrus menyatakan, "Aku mengakui kekalahanku," lalu menambahkan, "Jadi akan kuserahkan kau ini bersama dengan Authority." Ia kemudian melemparkan sebuah sabuk ke arah Alon, sebuah tanda kekalahan yang tak terduga. Ultulrus menatap Alon dengan ekspresi serius lalu berkata, "Kau, manusia yang telah mengingat isyarat tangan juga misteri dari Dewa Agung yang terlupakan." Ia tampak terkejut dengan pengetahuan Alon, seolah Alon adalah seseorang yang istimewa. Ultulrus melayang di udara, dikelilingi cahaya keemasan lalu berkata, "Akan menjalankan kehendak kami dengan mengingat kami." Ia tampak memberikan sebuah misi kepada Alon, sebuah tugas yang akan mengubah takdir dunia. Ultulrus melanjutkan, "Saat para perampas membebaskan diri dari kerangkengnya dan merangkak keluar, sebutkan namaku." Ia tampak memberikan sebuah petunjuk kepada Alon, sebuah nama yang akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Ultulrus melanjutkan, "Bukan julukan yang penuh kebohongan." Ia tampak ingin Alon menyebutkan nama aslinya, bukan nama palsu yang diberikan oleh orang lain. Ultulrus menatap Alon dengan ekspresi serius lalu berkata, "Namun namaku yang sesungguhnya." Ia tampak ingin Alon mengetahui nama aslinya, sebuah nama yang akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Ultulrus menyatakan, "Wicked One." Ia tampak memberikan nama aslinya kepada Alon, sebuah nama yang akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Tubuh Ultulrus menghilang. Alon berdiri di tengah medan perang memegang sabuk yang diberikan Ultulrus dikelilingi cahaya keemasan. Ia tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi, seolah semua ini hanyalah mimpi. Outer God menghilang, meninggalkan ekspedisi yang dibubarkan dengan menyisakan orang-orang yang kini sudah bisa beristirahat dengan tenang. Alon dan pasukannya bersiap untuk kembali ke Caliburn, meninggalkan medan perang yang sunyi. Alon dan Venia duduk di tenda. Alon bertanya omong-omong, "Wakil Tower Master, kau itu seorang second circle?" Venia menjawab, "Ahem, third circle." Alon kemudian berkata, "Ups ya, Anda third circle." Hampir saja lupa. Keduanya tampak bercanda seolah semua ketegangan telah hilang. Alon menatap Venia dengan ekspresi serius, bertanya, "Jadi kau tahu soal Black Ones dan Blue Ones?" Venia dengan ekspresi malu-malu menjawab, "Aku tidak ada-ada. Aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak berbuat apa-apa. Aku sungguh tidak berdaya." Alon menatapnya dengan bingung, lalu berkata, oke."
Venia tampak menyembunyikan sesuatu namun Alon tidak terlalu memikirkannya. Venia berlari keluar tenda dengan ekspresi ceria, berteriak haha, terima kasih sudah mengizinkanku pergi. Alon menatapnya dengan bingung, padahal aku tidak bilang. Ia kemudian bergumam menerima rasa terima kasih untuk sesuatu yang bukan hal spesial membuatku merasa jahat kejam yang bekerja di balik layar. Alon merasa sedikit bersalah, namun ia tetap membiarkan Venia pergi. Alon duduk di tenda, menghela napas kenapa Outer God menghilang setelah menerima serangan gagal itu. Ia kemudian bergumam padahal aku juga punya banyak pertanyaan tentang hal-hal yang dia ucapkan. Alon merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi, seolah ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Alon menatap sabuk yang diberikan Ultulrus, bergumam selain itu sabuk ini sudah pernah kulihat berkali-kali di dalam game. Ia kemudian membaca nama sabuk itu, Belt of the Forgotten One. Sabuk itu adalah aksesori yang bisa didapatkan setelah mengalahkan Ultulrus, dapat menggandakan damage dari serangan pengguna sebesar 2 kali lipat, namun sekaligus meningkatkan damage yang akan diterima pengguna. Alon merasa senang dengan hadiah ini, seolah ia telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Alon menatap sabuk itu dengan serius, membaca tulisan yang terukir di atasnya. Wahai engkau yang menanggung kehendak, pergilah ke Kahara, kota dari dewa kuno. Ia kemudian bergumam baru kali ini aku melihat kalimat seperti itu. Apa aku bisa menemukan sesuatu setibanya di Kahara nanti? Alon merasa penasaran dengan pesan itu, seolah ada petualangan baru yang menantinya. Deus muncul di hadapan Alon. Alon bertanya, Deus, ada apa? Deus menatap Alon dengan ekspresi serius, lalu berkata, mage yang dengan kurang ajar mengucap selamat tinggal tidak benar pada Anda. Deus tampak tidak senang dengan sikap Venia, seolah ia ingin melindungi Alon dari siapapun yang tidak menghormatinya. Deus menatap Alon dengan tatapan tajam lalu bertanya, apa kubunuh saja mage itu? Alon terkejut lalu berkata itu tidak perlu. Ia kemudian bergumam rasanya makin sini dia makin nekat saja. Alon merasa sedikit khawatir dengan tindakan Deus yang terlalu ekstrem, namun ia tetap menghargai kesetiaan Deus. 2 minggu kemudian, di ibu kota Caliburn, Kirtham, ekspedisi utara pun diakhiri dengan Deus yang melaporkan hasil penaklukan pada raja. Deus berhasil mengembalikan Ring of the Mad One dengan selamat, menunjukkan kesuksesannya dalam misi ini. Alon dan Deus berdiri di depan kereta kuda mewah. Alon berkata, baiklah, sampai bertemu kembali. Keduanya tampak berpisah, namun Alon merasa ada sesuatu yang akan terjadi di masa depan, seolah petualangan mereka belum berakhir. Alon yang kini telah kembali ke Caliban mengamati kereta-kereta kuda yang membawa banyak hadiah dari Raja Caliban. Ia bergumam bahwa ia bisa dibilang menginvestasikan setiap rupiah hidupnya, jadi ini hasil investasi yang bagus. Deus menatap Alon dengan tatapan serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Alon dengan ekspresi sedikit bingung bertanya apa kira-kira yang ingin Deus sampaikan. Alon dengan ekspresi bingung bertanya apa maksudnya itu. Ia terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan Deus, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Alon merenung, mungkin magicku kelihatan keren. Ia terlihat sedikit bangga dengan kekuatannya, menyadari bahwa ia telah menarik perhatian Deus. Narasi menjelaskan bahwa bahkan sebelum turunnya dewa-dewa yang bergabung dengan Five Great Sins, kemampuan mereka sudah terbilang overpower. Gambar menunjukkan Yutia dan Five Great Sins lainnya memancarkan aura kekuatan yang kuat. Narasi menjelaskan bahwa karena Deus sangat berbakat dalam menggunakan pedang, menjadi kuat seperti yang dia inginkan tinggal masalah waktu saja. Gambar menunjukkan Deus sedang berlatih pedang, memancarkan aura kekuatan yang kuat. Alon menatap Deus dengan ekspresi serius, lalu berkata, kau bisa menjadi kuat dengan usaha yang cukup. Dengan itu, kau akan bisa mencapai apa yang kau inginkan. Deus dengan ekspresi terkejut bertanya sungguh. Alon menjawab sungguh karena kau itu punya bakat yang diberkati. Alon dengan ekspresi tenang berkata tidak usah terlalu dipikirkan, aku berangkat. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju kereta kuda, meninggalkan Deus sendirian. Deus menatap Alon dengan ekspresi serius bertanya, boleh aku tanya, kenapa Anda meminta bantuan dan bukan memerintahku? Ia terlihat sedikit bingung dengan sikap Alon. Deus menatap Alon dengan tatapan tajam. Alon menjawab memangnya siapa? Yang mau memerintahkan keluarga sendiri, ia terlihat sangat menghormati. Deus tidak menyangka Alon akan menganggapnya sebagai keluarga, sebuah pengakuan yang sangat berarti baginya. Deus dengan ekspresi terkejut hanya bisa terdiam, tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Alon.
Alon dan rombongannya meninggalkan Caliburn, diiringi hormat dari para knight yang berbaris rapi. Alon dengan ekspresi serius menatap ke kejauhan, seolah ada banyak hal yang harus ia pikirkan. Alon duduk di kereta kuda, merenung. Jadi sampai sekarang, ia bergumam seolah ada banyak hal yang belum ia pahami tentang Deus. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam dia menganggap sponsor yang kuberikan itu punya tujuan terselubung. Padahal alasan aku mensponsori dia dengan uangku yang berharga itu adalah murni karena niat baik. Ia merasa sedikit kesal dengan kesalahpahaman Deus. Alon dengan ekspresi sedih bergumam aku jadi mengerti kenapa orang-orang bilang menjadi orang tua itu merupakan pekerjaan tanpa pamrih. Hatiku kerompiang. Ia merasa sedikit kecewa dengan sikap Deus namun tetap menyayangi anak asuhnya itu. Alon duduk sendirian di ruangan megah dikelilingi oleh hadiah-hadiah yang belum dibuka. Ia terlihat kesepian seolah semua kemewahan ini tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Deus duduk di sofa dikelilingi oleh hadiah-hadiah yang diberikan Alon. Ia bergumam aku mengikutinya untuk membalas kebaikan, tapi malah dapat lebih banyak lagi darinya. Ia terlihat sedikit bingung dengan kebaikan Alon. Deus mencoba mengikuti gerakan tangan Alon pada saat melawan Ultulrus. Deus duduk di sofa dan bergumam, front line of silence dan mengarahkannya ke depan tidak terjadi apa-apa. Deus menirukan gerakan Alon. Deus wajah memerah dengan ekspresi serius bergumam pasti menyenangkan jika aku punya bakat sihir seperti dirinya. Ia terlihat sedikit iri dengan kekuatan sihir Alon. Deus menatap ke kejauhan bergumam keluarga, ya. Ia terlihat sedang memikirkan tentang keluarga seolah kata-kata Alon telah menyentuh hatinya.